Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan. Saya adalah dosen pada program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Video ini saya susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti kegiatan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti pada tahun 2025. Untuk video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan riwayat program pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan selama menjadi dosen pada program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Berikut merupakan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan maupun yang akan saya lakukan ke depan. Diawali pada tahun 2020-2021, saya melakukan program pengabdian kepada masyarakat terkait dengan peningkatan kemampuan caregiver dalam merawat pasien di Lembaga Sosial Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Mentari di Hati, Kota Tasikmalaya. Kemudian pada tahun 2021-2022, saya melakukan program atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang terdiri dari 2 gelombang, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2. Kemudian pada tahun 2022-2023, saya melakukan program pengabdian kepada masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Kawalu, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya pada tahun 2023-2024 saya melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang pendidikan kesehatan jiwa pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Kawalu, Kota Tasikmalaya. Dan pada tahun 2024-2025 saya melakukan program atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pendidikan kesehatan jiwa pada lansia di Panti Werda, Welas Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian rencananya pada tahun 2025-2026 saya akan melakukan terkait dengan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peran atau peningkatan peran keluarga dalam mendukung kesehatan jiwa anggota keluarga yang mengalami skizofrenia atau gangguan jiwa. Kemudian pada tahun 2026 atau 2027 saya berencana untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan pos kesehatan jiwa di komunitas dan keluarga, khususnya di Kecamatan Taman Sari di wilayah kerja Puskesmas Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Berikut adalah kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan dimulai pada tahun 2024, 2025 sampai 2020-2021, di mana pada tahun 2024-2025 saya melakukan kegiatan PKM dengan judul Pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga atau TPK melalui edukasi makanan pendamping ASI atau MPASI dalam menurunkan angka stunting di Tasikmalaya. Kemudian pada tahun 2023-2024 saya melakukan program PKM terkait dengan pendidikan kesehatan jiwa pada lansia di Panti Werda, Welas Asih. Pada tahun 2023-2024 saya melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang simulasi penanggulangan gawat daruratan bencana. Kemudian pada tahun 2023-2024 juga saya melakukan program pengabdian kepada masyarakat tentang pendidikan kesehatan jiwa pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Kawalu. Ya, pada tahun 2023-2024 juga saya melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pendidikan kesehatan tentang menarce pada siswi kelas 4 di SD Negeri Cilolohan. Kemudian pada tahun 2022-2023 saya melakukan program pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Kawalu. Kemudian pada tahun 2022-2023 saya melakukan program atau pengabdian kepada masyarakat tentang simulasi tanggap darurat bencana pada masyarakat desa di Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong. Kemudian pada tahun 2021-2022 saya melakukan pengabdian kepada masyarakat
tentang kegiatan vaksinasi COVID-19 gelombang 1 dan 2. Nah, terakhir pada tahun 2020-2021 saya melakukan program pengabdian masyarakat tentang peningkatan kemampuan caregiver dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa di Lembaga Sosial Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Mentari Hati Kota Tasikmalaya. Berikut adalah deskripsi atau bukti kegiatan dari program pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan caregiver dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa di Lembaga Sosial Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Mentari Hati. Nah, program pengabdian masyarakat ini ya dilatar belakangi karena kurang optimalnya perawatan pasien gangguan jiwa ya yang merupakan tanggung jawab bersama, di mana pada kenyataannya itu kan pasien gangguan jiwa itu menjadi tanggung jawab atau menjadi beban dari seorang pengasuh atau caregiver, terutama di panti sosial Mentari Hati ya. Makanya untuk meringankan atau mengurangi beban yang dialami oleh pengasuh, dalam hal ini adalah caregiver, perlu adanya tindakan atau intervensi dalam memecahkan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan caregiver dalam merawat pasien gangguan jiwa secara efektif. Ya, kegiatan pengabdian ini dilakukan di Panti Sosial Mentari Hati yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan simulasi. Kegiatan ini melibatkan dosen keperawatan jiwa, mahasiswa keperawatan, pengurus, dan seluruh caregiver yang ada di Mentari Hati dengan jumlah total peserta 30 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 19 November pada tahun 2020 dari jam 9 sampai jam 2 bertempat di Panti Sosial Mentari Hati. Kegiatan ini mendapatkan respon dan dukungan yang sangat positif baik dari pengurus Lembaga Sosial Mentari Hati maupun dari masyarakat sekitar. Berikut adalah bukti-bukti kegiatan dari program pengabdian masyarakat tentang peningkatan kemampuan caregiver dalam merawat pasien gangguan jiwa di Lembaga Sosial Mentari Hati. Selanjutnya adalah deskripsi terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan vaksinasi COVID-19 gelombang 1 dan 2. Nah, kegiatan ini dilatar belakangi karena pandemi COVID-19 yang telah menciptakan status darurat di Indonesia. Nah, melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, Indonesia telah menetapkan status darurat kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini, diantaranya adalah vaksinasi. Ya, maka tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Taman Sari Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah wawancara yang dilanjutkan dengan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria. Total responden yang divaksinasi adalah sebanyak 804 orang yang dilakukan dalam 2 sesi. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ya, dengan total dari 304 orang di sesi 1 dan 500 orang di sesi 2. Respon masyarakat untuk kegiatan ini ada positif dan mendukung kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh UMTAS dan bekerjasama dengan Puskesmas Taman Sari Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Senin 23 Agustus 2021 untuk gelombang 1 dan gelombang 2-nya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021. Berikut adalah bukti atau foto-foto dokumentasi kegiatan dari pengabdian masyarakat vaksinasi COVID-19 gelombang 1 dan gelombang 2. Selanjutnya adalah deskripsi terkait dengan pengabdian masyarakat tentang simulasi tanggap darurat bencana pada masyarakat desa Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong. Nah, kegiatan ini dilatar belakangi karena Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cipatuja itu berada di Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ya, termasuk daerah rawan bencana.
Namun berdasarkan survei menunjukkan masyarakat Desa Sindang Jaya di wilayah tersebut masih kurang memahami terkait dengan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat Desa Sindang Jaya dalam menghadapi potensi bencana melalui edukasi kebencanaan, pelatihan tanggap darurat, serta penguatan peran masyarakat dalam sistem peringatan dini dan mitigasi bencana. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 bertempat di lapangan Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan simulasi. Peserta pada kegiatan ini terdiri dosen dari Prodi Keperawatan, mahasiswa keperawatan, perwakilan masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat, dan pemerintah desa setempat. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, dan dari unsur pemerintahan setempat. Berikut bukti-bukti kegiatan dari program PKM tentang peningkatan kebencanaan pada masyarakat di wilayah Kecamatan Cikalong. Selanjutnya adalah deskripsi terkait dengan program pengabdian kepada masyarakat dengan topik pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kemandirian pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Kawalu. Kegiatan ini dilatar belakangi dengan kurangnya layanan kesehatan jiwa di daerah, terutama di wilayah kerja Puskesmas Kawalu yang menjadi salah satu kendala dalam proses pemulihan pasien. Peran keluarga sangat penting dalam merawat pasien, namun seringkali terbatas oleh rendahnya pendidikan dan pengetahuan tentang perawatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 bertempat di Aula Puskesmas Kawalu, Kota Tasikmalaya dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan simulasi. Selain itu, pada kegiatan ini keluarga dan pasien diajarkan untuk bisa mandiri secara ekonomi. Maka pada kegiatan ini pasien atau peserta diajari teknik pembuatan telur asin. Peserta pada kegiatan ini terdiri dari dosen keperawatan, mahasiswa keperawatan, kader kesehatan, perwakilan keluarga pasien ODGJ, dan petugas kesehatan dari Puskesmas Kawalu. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan perawat dan petugas kesehatan pemegang program kesehatan jiwa dari Puskesmas Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat sekitar, petugas kesehatan, dan dari unsur pemerintah setempat. Berikut adalah bukti kegiatan dari program pengabdian ke masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Kawalu. Selanjutnya adalah deskripsi terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pendidikan kesehatan tentang menarse pada siswi kelas 4 di SD Negeri Ciloloha. Kegiatan ini dilatar belakangi dengan remaja yang mengalami menarse biasanya mengalami ketakutan dan kecemasan. Datangnya haid pertama membuat remaja merasakan kebingungan, kesedihan, kecemasan, dan stres. Hal ini dikarenakan banyak remaja yang tidak memahami dasar perubahan yang terjadi pada dirinya dan tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi menarse. Nah, kesiapan menghadapi menarse dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan perhatian pada remaja putri untuk menghadapi menarse. Dengan begitu, remaja putri menjadi lebih tenang dan siap untuk menghadapi menarse. Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan siswi atau remaja putri tentang menarse dalam upaya meningkatkan kesiapan diri dalam menghadapi menarse pertama. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 bertempat di SD Negeri Cilolohan, Kota Tasikmalaya dalam bentuk pendidikan kesehatan dan simulasi. Peserta pada kegiatan ini terdiri dosen keperawatan, mahasiswa keperawatan, siswi kelas 4, dan perwakilan guru SD Cilolohan. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang positif dari pihak SD Cilolohan dan atau dari orang tua siswi-siswi yang bersekolah di SD Cilolohan, Kota Tasikmalaya. Berikut adalah bukti kegiatan dari program Pengmas terkait dengan pendidikan kesehatan pada menarse.
Nah, selanjutnya adalah pendidikan kesehatan jiwa pada lansia di Panti Werda, Welas Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini dilatar belakangi karena masalah kesehatan jiwa pada lansia umumnya dipicu oleh penurunan kondisi fisik, perubahan peran sosial, dan penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, dan diabetes. Kondisi ini sering menyebabkan gangguan seperti kecemasan, depresi, rendah diri, dan ketidakberdayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menjaga kesehatan jiwa lansia, terutama yang tinggal di Panti Werda. Salah satunya melalui pendidikan kesehatan jiwa. Nah, tujuan pendidikan kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan jiwa lansia sedini mungkin, nah terutama bagi lansia yang tinggal di panti jompo. Materi yang diperlukan, yang diberikan pada PKM ini adalah perkembangan normal pada lansia, konsep diri pada lansia, identifikasi tanda-tanda cemas dan depresi pada lansia, strategi pemecahan pada lansia. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023 di Panti Werda, Welas Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan kesehatan dan simulasi terkait dengan bagaimana teknik pemecahan masalah atau cara mengatasi kecemasan. Peserta pada kegiatan ini terdiri dari dosen keperawatan, mahasiswa keperawatan, lansia, dan pengurus Panti Werda. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang positif dari pihak pengurus panti, tokoh agama, dan masyarakat sekitar panti. Berikut adalah bukti kegiatan dari program pengabdian masyarakat penyuluhan kesehatan jiwa pada lansia di Panti Werda, Welas Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, selanjutnya adalah pendidikan kesehatan jiwa pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Kawalu. Kegiatan ini dilatar belakangi karena masa remaja merupakan fase kritis dalam pencapaian atau pencarian jati diri. Berbagai masalah umum muncul pada tahap ini seperti kurangnya percaya diri, mudah tersinggung, bahkan sampai nanti terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, untuk mencegah dampak negatif tersebut dibutuhkan wadah yang mendukung kesehatan jiwa remaja secara berkelanjutan. Salah satu upayanya adalah melalui pendidikan kesehatan jiwa. Oleh karena itu, tujuan pendidikan kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan jiwa remaja sedini mungkin. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 April di SMP IT Ibadur Rahman, kemudian tanggal 26 April di MA Nurul Pala, tanggal 2 Mei di SMP 20, dan tanggal 3 Mei di MTS Nurul Pala. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan kesehatan dan simulasi. Peserta pada kegiatan ini terdiri dosen keperawatan, mahasiswa keperawatan, siswa yang terdiri dari 3 sekolah yaitu MA Nurul Pala, SMPN 20, MTS Nurul Pala, dan perwakilan guru dari ketiga sekolah tersebut. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari pihak sekolah, orang tua siswa atau siswi, dan masyarakat sekitar. Berikut adalah bukti kegiatan dari program pendidikan kesehatan jiwa pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Kawalu, Kota Tasikmalaya. Nah, selanjutnya adalah bukti artikel publikasi dari pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan. Ya, yang pertama dengan judul Pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga melalui edukasi makanan pendamping ASI dalam penurunan angka stunting di Tasikmalaya. Artikel ini terbit pada tahun 2024. Saya merupakan anggota dari kegiatan PKM ini. Artikel ini terbit pada Jurnal Nasional Terakreditasi, pada Jurnal Community Development Journal. Selanjutnya ada artikel dengan judul Simulasi Tanggap Darurat Bencana pada Masyarakat Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong. Artikel ini terbit pada tahun 2022. Saya sebagai anggota pada PKM ini, dan artikel ini terbit pada Jurnal Ilmiah Nasional, yaitu pada Jurnal Balarea. Nah, terakhir adalah artikel dengan judul Improvement of Caregivers Ability to Care for Patient in Mental Health Social Institution in Tasikmalaya, terbit pada tahun 2022. Saya berperan sebagai ketua dalam PKM ini, dan artikel ini terbit pada
jurnal nasional, yaitu Jurnal Abdi Musmu Untas. Demikian ada pemaparan terkait dengan penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf ada terdapat kesalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.